sekarang, lalu memisah menjadi kutub yang berlawanan. Sepasang sentrosom, kalau di sini menuju ke atas, sepasang lagi menuju ke bawah. Lalu kemudian mereka terhubung dengan yang namanya gelondong pemisahan atau benang spinel. Jadi yang warna kuning mirip benang ini kita sebut sebagai benang spinel atau gelondong pemisahan. Oke, benang spindel, sorry. Nah, nanti berfungsi untuk menarik kromosom. Oke, itu tahap yang pertama. Namanya adalah tahap profase. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya disebut dengan tahap metafase. Nah, si membran intinya kan udah hilang, maka si kromosomnya udah bebas berada di dalam sel, udah berada di luar inti, nggak lagi ada di dalam inti, tapi di dalam sitoplasma dia sekarang. Nah, pada proses metafase, satu hal yang utama terjadi itu adalah si yang pertama, sentrosomnya udah berada di kutub. Yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Oke? Kemudian, si kromosom-kromosomnya ini berjejer di tengah, persis berada di tengah-tengah yang disebut sebagai bidang pembelahan. Kenapa disebut dengan bidang pembelahan? Karena garis ini tempat dia membelah nanti. Tempat selnya terbelah nanti berada di garis ini. Dan si kromosom udah berjejer di sana. Oke? Udah bersiap-siap untuk membelah. Jadi kromosomnya yang dibelah terlebih dahulu. Ini proses yang kedua. Namanya metafase. Yang pertama, profase. Yang kedua kita sebut sebagai metafase. Oke? Lanjut, proses yang ketiga. Proses ketiga kita sebut sebagai proses anafase. Nah, coba perhatikan gambarnya. Apa yang terjadi pada kromosomnya? Kromosom yang tadi berjejer, oke, di bidang pembelahan di tengah-tengah, sekarang ditarik oleh sentrosomnya. Sentrosom atas narik ke arah atas, sentrosom yang berada di bawah narik ke arah bawah, sehingga kromosomnya jadi terpisah. Oke, jadi terbelah kromosomnya. Sebagiannya pergi ke atas, sebagiannya lagi pergi ke bawah. Itu yang terjadi. Namanya kromatid istilahnya. Jadi kromatid saudara dari setiap pasangan, ini awalnya perpasangan, memisah menuju kutub yang berlawanan. Ada yang menuju kutub atas, ada yang menuju kutub bawah. Oke, ini yang terjadi pada proses anafase. Jadi yang pertama tadi namanya adalah profase, yang kedua metafase, dan yang ketiga adalah anafase. Oke? Nah, berikutnya proses yang keempat dan yang terakhir pada proses pembelahan mitosis ini. Kita nyebutnya telofase. Kromosom yang udah terpisah, yang udah ke atas sebagian dan ke bawah sebagian, berikutnya mulai dibungkus lagi oleh membran inti. Jadi membran inti yang tadi awalnya di profase mulai menghilang, oke, berubah menjadi fragmen. Di bagian telofase, membran inti kembali lagi membungkus kromosom. Oke, masing-masing ada di sel yang atas dan ada di bagian bawah. Oke, jadi nanti akan dihasilkan dua buah sel dengan dua buah inti. Terus yang kedua, si kromosomnya mulai meregang. Kan tadi pada profase kromosom dibentuk, kromatin memadat membentuk kromosom. Nah, sekarang kromosomnya akan meregang lalu akan berubah lagi jadi benang-benang kromatin. Oke? Jadi benang-benang halus kromatin. Terus berikutnya yang tiga yang terjadi, terbentuk cincin pembelahan. Yang mana cincin pembelahan itu berupa lekukan ini. Oke? Di lekukan inilah kemudian sel akan membelah. Sel akan terbagi dua. Satu sel ada di atas dengan satu sel ada di bawah. Sel yang persis sama seperti sel induknya. Oke? Dengan jumlah kromosom yang sama. Oke? Sehingga dihasilkan ada dua sel anakan. Nah, ini kita sebut sebagai proses mitosis. Ingat prosesnya? Profase yang pertama, metafase, anafase, sama telofase. Oke? Perhatikan gambarnya baik-baik karena biasanya ini nanti ditanya. Oke? Di ujian biasanya nanya ini. Bisa aja pertanyaannya berupa gambar lo ditanya nama prosesnya apa. Oke? Atau ditanya seperti apa urutannya. Profase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah ngebahas yang mitosis. Sekarang kita bahas pembelahan meiosis. Nah, kalau pada pembelahan meiosis, ini tahapnya agak sedikit lebih banyak.
Kan tadi kalau pembelahan meiosis yang dihasilkan adalah 4 sel anakan dan prosesnya lebih banyak, lebih panjang. Nah, proses yang pertama kita nyebutnya sebagai profase. Ini kita zoom aja dulu. Ini zoom kalau nggak salah nih. Nah, ini. Nah, pada proses profase ini pada proses yang pertama kita nyebutnya sebagai profase 1. Oke? Yang terjadi pada proses profase 1 hampir sama dengan tadi. Yang pertama, membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Membran intinya mulai menghilang sehingga kromosomnya menjadi bebas berkeliaran di dalam sel, oke, di dalam sitoplasma. Terus yang kedua apa yang terjadi? Kromatin ya sama kayak tadi, kromatin memadat menjadi kromosom. Terus perbedaannya terjadi di sini. Terjadi pindah silang di antara kromosom, terjadi ada kaki-kaki kromosom yang saling bersilangan. Ada bagian-bagian yang pindah. Bagian dari kromosom pindah ke bagian berikutnya. Oke? Nah, inilah yang mengakibatkan kromosom anak berbeda dengan kromosom induknya. Karena terjadi perpindahan silang, maka ketika dia membelah, maka kromosom yang dihasilkan, kromosom anak yang dihasilkan berbeda dengan kromosom induknya. Oke, ini yang kedua. Terjadi pindah silang pada kromosom. Terus berikutnya, sentrosom ini sama kayak tadi. Terbentuk sentrosom, sentrosomnya membelah sehingga terjadi dua pasang, lalu kemudian memisah menuju kutub. Yang satu ke kutub bawah, yang satu ke kutub atas. Terus terbentuk gelondong pembelahan atau benang spindel istilahnya. Oke? Ini proses yang pertama. Kita nyebutnya sebagai proses profase. Oke? Terus yang kedua disebut sebagai proses metafase 1. Kalau tadi profase 1, yang kedua disebut dengan metafase 1. Mirip yang terjadi sama metafase pada mitosis. Nah, pada metafase 1 ini yang terjadi kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Oke? Jadi kromosom yang udah keluar dari intinya udah nggak ada lagi, lalu kemudian berjejer. Terus sentrosomnya, nih sentrosom itu udah ada pada kutub dan bersiap-siap menarik kromosom. Oke? Terus tahap ini nanti dilanjutkan oleh tahap ketiga yang kita sebut sebagai anafase 1. Nah, pada proses anafase, kromosom yang udah berjajar ditarik oleh sentrosomnya ke atas dan ke bawah sehingga terpisah dua. Oke? Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub. Terus proses yang keempat adalah proses telofase. Pada proses telofase, membran inti mulai terbentuk kembali. Mulai terbentuk membran inti. Oke? Lalu kemudian terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Ada lekukan, nih lekukan ini tempat nanti sel akan membelah. Oke? Terus kemudian ya sama seperti tadi, ini nanti akan menebal. Ini nanti akan menebal, tapi sebelumnya ya dia akan menebal, membentuk kromosom, akan membentuk kromatin lagi. Ini kita sebut sebagai telofase 1. Nah, ini tahap pertama. Ini disebut sebagai meiosis 1 istilahnya. Jadi dari tahap pertama dari profase 1 sampai telofase 1, 4 tahap pertama ini disebut sebagai meiosis 1. Oke? Nah, meiosis tidak berhenti sampai di sini. Nah, ketika ini udah membelah, proses pembelahannya nanti disebut sebagai sitokinesis. Terjadi sitokinesis sehingga dibentuk dua sel anakan yang haploid. Nah, berikutnya ada proses yang kita sebut sebagai profase 2. Ini kita nyebutnya profase 2. Jadi dari telofase 1 nanti menjadi profase 2. Apa yang terjadi di profase 2? Mirip seperti yang terjadi di profase 1. Setiap sel anak yang tadi dihasilkan, kan telofase 1 nanti mengalami sitokinesis. Sitokinesis ini istilah untuk proses pembelahannya. Dia terpecah menjadi dua. Masing-masing sel anak akan mengalami profase 2. Yang terjadi pada profase 2 ya sama kayak tadi. Sel anakannya ini sifatnya haploid, kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Tadi induknya kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kromosom. Jadi yang berbentuk X ini disebut dengan satu kromosom, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing sel anak sekarang tinggal 2 kromosom. Oke? Maka disebut sebagai sel anakan yang haploid. Nah, pada profase 2 ya yang pertama terjadi
itu terbentuk gelondong pembelahan atau benang spindel. Si sentrosomnya akan bergerak menuju kutub. Terus kemudian membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, ya sama seperti tadi. Sehingga nanti si kromosomnya, si kromatidnya bebas bergerak, yang nanti akan mulai bergerak ke bidang pembelahan, ke tengah-tengah. Kemudian tahap yang kedua kita nyebutnya sebagai tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ya sama kayak tadi, si kromatid tadi atau si kromosom itu udah persis berada di tengah-tengah. Persis berjajar pada bidang pembelahan dan bersiap-siap ditarik oleh sentrosomnya. Dilanjutkan ke tahap yang kedua, ini bukan metafase 1 ya, ini metafase 2 harusnya. Ini kita perbaiki dulu. Harusnya ini kita sebut sebagai metafase 2. Ini salah tulis. Metafase 2. Ini anafase 2. Oke? Jadi habis metafase 2, nanti dilanjutkan oleh anafase 2. Oke? Nah, pada anafase 2, kromosom yang tadi udah berjejer ditarik ke kutub. Oke? Sentrosom atas nariknya ke atas, sentrosom bawah narik ke bawah. Ini yang terjadi, kromatid memisah dan bergerak ke kutub. Ini terjadi pada anafase 2. Terus nanti terakhir dilanjutkan oleh telofase 2. Nah, ini salah tulis lagi nih. Telofase 2. Nih. Apa yang terjadi pada telofase 2? Terbentuk nukleus. Oke? Membran inti yang tadi sempat hilang balik lagi, muncul lagi, ngebungkus masing-masing kromosom ini. Oke? Terus kemudian si kromatid terurai menjadi kromatin, balik lagi jadi benang-benang kromatin. Terus kemudian ada bidang lekukannya. Yang bidang lekukannya ini nanti akan mengakibatkan sel terpisah, sehingga nanti akan dihasilkan 4 buah sel anakan. 1, 2, 3, 4. Proses pemisahannya kita sebut nanti sebagai sitokinesis. Oke? Ini yang terjadi. Nah, pada proses meiosis ini, dari profase 1 sampai telofase 1, ini kita sebut sebagai meiosis 1, tahap pertama. Dari profase 1 sampai telofase 1. Ada 4 tahap. Oke? Nah, dari profase 2 sampai telofase 2, ini kita sebut sebagai meiosis 2. Jadi dia terdiri dari 2 tahap utama. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2, dari profase 2 sampai telofase 2. Ujung-ujungnya menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. 4 sel anak yang haploid. Apa arti haploid? Punya kromosom setengah dari kromosom induknya. Induknya punya, kalau di gambar ini ada 4 kromosom, sementara masing-masing anaknya punya 2 kromosom. Itu kita sebut sebagai sel yang haploid. Oke? Nah, ini bagian terakhir dari pertemuan pertama ini. Kita belajar tentang pembelahan sel. Oke? Ada mitosis dan ada meiosis. Perhatikan perbedaannya dan hafalkan masing-masing tahapnya tadi. Oke?